fish in Indonesia, and then we could be say that tuna in Indonesia, it is not only many but much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber dimanapun Anda berada saat ini, kali ini CBTV Indonesia menyajikan khusus tentang lokasi atau spot mancing di Wabula. Lihat saja tuna yang ada di hadapan kita saat ini. Memang menghadasan spot pancing di Wabula. Karena itu, meski orang Wabula terus dibohongin atau nelayan Wabula dibohongin oleh para tengkulak, tapi mereka masih bisa hidup meskipun sederhana. Karena selain diakalin karena harga tuna yang begitu murah, juga tuna sirip biru dan tuna sirip kuning dipukul rata harganya sama. Wow, inilah satu pembodohan yang patut kita lakukan agar tindakan khususnya pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Buton. Wow. CBTV Indonesia, jangan lupa subscribe. Kehadiran nelayan tuna atau nelayan ikan tuna di Wabula memang saat ini menjadi penyeimbang kemelaratan yang semula ekonomi masyarakat di daerah ini sangatlah terpuruk. Tetapi setelah salah satu di antara mereka seperti Roni, Ahmad, dan juga rekan-rekan lainnya mulai memahami cara memancing tuna dan juga harganya per 1 kilogram dalam ikan loinnya atau tinggal dagingnya saja harganya hingga 65.000 per kilogram, itu mereka mulai mengepakkan sayapnya. Pundi-pundi ekonominya saat ini mulai satu persatu bangkit. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita saat ini, itu adalah si Ahmad. Ahmad ini adalah salah satu nelayan yang saat ini ia memiliki rompong dan juga memiliki kehebatan untuk kehandalan dia untuk memancing ikan tuna. Lihat saja dari subuh hari mereka sudah turun ke wilayah rompong-rompong yang jaraknya dari bibir pantai Wabula kurang lebih 20 mil laut. Ini menunjukkan salah satu kebiasaan dan salah satu kehebatan dan pola pikir mereka untuk bagaimana mengembangkan sayap-sayap ekonominya agar mereka bisa bawa pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi saat ini mari kita bicara tentang area spot pancing yang saat ini ada di hadapan kita. Lihat saja salah satu nelayan yang adanya di ufuk saat ini sedang mengada dan sedang berdiri. Itu menunjukkan kalau seorang nelayan sudah berdiri seperti itu menunjukkan bahwa dia sedang menarik ikan tuna atau ikan besar. Inilah merupakan salah satu langkah konkret sebagaimana yang kita lihat saat ini di hadapan mata kita pula. Itulah rompong-rompong yang mereka miliki. Rompong itu bukanlah dia memiliki modal sedikit, melainkan modalnya di atas 20 juta rupiah. Artinya laut yang begini dalam yang kurang lebih 5.000 meter ini, mereka tetap berupaya untuk mengumpulkan tali temali hingga sejumlah bahan-bahan untuk rompong itu, sehingga dalam waktu 3 bulan sudah bisa diketahui bahwa di bawah rompong yang ada daun kelapanya itu sudah mulai dikepung oleh baby tuna. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, Roni sedang memancing baby tuna. Baby tuna inilah yang akan dijadikan umpan untuk memancing tuna. Hanya dipegang kepalanya, kemudian dikaitkan di punggungnya, dan kemudian umpan tersebut dilepas ke laut. Kira-kira kita menunggu sebagaimana saat ini CBTV Indonesia berada di tengah-tengah laut bersama-sama nelayan ini. Dia adalah nelayan tangguh. Dia adalah si Roni yang saat ini sedang memancing umpan memancing tuna memang di luar lain menghadasan. Lihat saja mulai dikaitkan di punggungnya, kemudian dilepas ke laut dan kemudian diolor dan
Sebagaimana kebiasaannya, Roni hanya menunggu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Sudah di-strike oleh tuna. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret yang mulai dilakukan oleh para nelayan wabula. Sebagaimana yang kita saksikan tuna-tuna di hadapan mata kita ini adalah hasil pencarian si Roni yang kemarin dikabarkan sebagaimana hasil syutingan ini. Sebanyak 12 ekor tuna, ini tuna-tuna gadis. Roni dalam pencariannya di wilayah-wilayah rompong-rompong ini bukanlah perkara mudah, melainkan adalah salah satu upaya dan usaha. Karena jaraknya dari bibir pantai ini, dari bibir pantai Wabula itu kurang lebih 20 mil laut. Bahkan menurut Roni, jikalau rompong-rompong yang jaraknya kurang lebih 20 mil laut ini tidak makan, maka ia bertambah hingga 25 dan 30 mil laut. Bahkan ia katakan pulau-pulau atau Pulau Buton tidak kelihatan dari rompong-rompong yang area spot mancing dia. Tetapi Roni bukannya patah arang, bukannya tidak paham, bukannya dia tidak tahu tentang atau lokasi, tapi lokasi itu merupakan salah satu langkah kebiasaan. Sebagaimana yang kita lihat tuna-tuna saat ini sedang bermain, maka tuna inilah yang dijadikan umpannya. Tetapi ada banyak nelayan lain yang juga tidak turun hari ini. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita saat ini, itu adalah kapal-kapal nelayan atau perahu-perahu nelayan yang sedang parkir di bibir tebing atau di bibir tanggul Wabula. Tetapi Wabula ini, jikalau air pasang seperti ini begitu nikmat, tetapi jikalau kering, itu membuat para nelayan ini menjadi sakit kepala. Asalnya dari bibir pantai hingga ke Laut Biru itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Itu menunjukkan bahwa kesulitan saat ketika mau keluar di saat air kering. Karena itu mereka para nelayan bersama-sama akan berupaya untuk lakukan bow. CBTV Indonesia, jangan lupa subscribe. Roni yang terus memancing umpan ini itu merupakan salah satu langkah konkret sebagaimana para nelayan jika sudah turun ke area rompong. Hari ini Roni, tepat pada hari Senin, ia sudah mulai memancing umpan-umpan sebagaimana biasanya. Roni yang terus melakukan kegiatan hariannya. Dia bukanlah salah satu nelayan biasa, melainkan dia adalah nelayan luar biasa. Karena penghasilan Roni sebagaimana hasil persentase dari rekan-rekannya dan juga pengakuan Roni sendiri, ia memperoleh paling rendah satu hari 2 juta rupiah. Itu pun juga terkadang dia harus pulang dengan hanya mensapu dada. Ini menunjukkan bahwa arus di bawah laut sana atau arus di depan atau rompong-rompong itu biasanya itu kurang bagus atau tidak menguntungkan nelayan. Bahkan juga yang terkadang juga membuat mereka kosong karena hampir seluruh rompong yang ada yang jaraknya dari bibir pantai Wabula kurang lebih 20 mil itu sudah dijaring oleh pemiliknya, pemilik rompong, sehingga anak-anak ikan atau bibit tuna yang ada di sekitar situ atau momar-momar sudah tak ada lagi, sehingga tidak ada dan tidak kelihatan munculnya ikan-ikan tuna. Tetapi mereka tidak habis, mereka para nelayan tidak habis berupaya, tetap berupaya dan berupaya setiap kali subuh hari seperti ini. Mereka berupaya untuk turun dan turun. Bahkan menariknya lagi, mereka dengan riak-riak ombak samudra ataupun burung-burung laut, mereka tahu bahwa ikan tuna ada di sekitar mana. Mereka tahu berapa jauh jaraknya, mana yang dekat dan mana pula yang jauh. Tetapi alternatif satu-satunya adalah mereka merapat ke rompong jika mereka tidak melihat ikan tuna bersama-sama lumba-lumba. Tetapi romponglah yang satu-satunya akan menjadi tempat mereka, tempat memancing. Tetapi kalau sampai mereka tak melihat juga rompong, terkadang inilah yang kita lihat sebagaimana saat ini di
Jika ada rompong, maka kita akan lihat ikan tuna itu melompat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa anak makanan kan. Wow. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Ini memang maha dasar dan hebat orangnya. Fish in Indonesia, and then we could be say that tuna in Indonesia, it is not only many but much. So, CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Tuna yang begitu hebat, tuna yang begitu mahadasar di bentangan atau di samudra depan Tanjung Wapula ini merupakan salah satu area spot mancing kalangan nelayan, terutama para nelayan-nelayan. Roni yang saat ini sedang memancing bibit tuna ini, itu menunjukkan bahwa tuna saat ini belum muncul. Tetapi kalau mereka sudah dapat bibit tuna seperti ini, otomatis di bawah sana atau di kedalaman 40 meter hingga sampai 60 meter, tentu saja di bawah sana ada tuna besar. Maka itu tuna kecil yang ditangkapnya atau bibit tuna yang ditangkapnya ini maka dijadikanlah umpan. Sebagaimana saat ini kita lihat Roni mulai menurunkan umpannya. Umpan ini Roni sangat berharap diulurnya. Meskipun saat ini sudah sore hari, tetapi Roni tidak patah arang. Mungkin saja hari ini Roni hanya bisa mendapat ala kadarnya. Bisa juga dikatakan bahwa Roni saat ini kurang begitu bagus, tetapi ia karena patah arang juga bisa untuk menjual bibit tunanya, dan bibit tuna ini dijualnya di masyarakat, dan masyarakat lokalan lintasan Kabupaten Buton dia masih mampu bisa membayar harga minyak. Wow, memang hal ini bukan merupakan salah satu hal biasa, melainkan hal luar biasa. Lihat saja salah satu di antara mereka sana yang sedang berdiri. Itu menunjukkan bahwa nelayan yang sedang berdiri itu sedang menarik ikan besar. Artinya, kalau ditarik di dekat rompong segini, kemudian dia berdiri, tentu itu sudah menarik ikan tuna. Tetapi kalau hanya duduk biasa saja, itu tentu dia tidak menarik ikan tuna, bahkan hanya memancing atau menunggu umpan yang dilepasnya dan berharap semoga tuna bisa memakan umpannya. Makanya di hadapan kita yang saat ini Roni sudah katakan bahwa sudah malam atau jelang malam seperti ini, tentu hanya satu kata, bagaimana hari ini kita pulang. Dan pulang, demikian kata Roni. Roni juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekannya agar kalau pulang kita bersama-sama, jangan ada yang saling meninggalkan. Kita sama-sama supaya bisa kita tiba bareng di daratan dan menjaga pula keamanan kita di jalan. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang mesinnya rusak atau mogok, maka tentu tolong menolong dan bahu-membahu di antara sesama nelayan inilah yang patut kita kagumkan. Memang ini merupakan salah satu upaya dan salah satu sifat gotong royong para nelayan, sehingga jika ada satu di antara mereka yang kecelakaan di laut atau misalnya mogok mesinnya, maka mereka saling membantu, saling menggiring untuk mengantar dan menariknya bareng-bareng hingga pulang dan tiba di bibir pantai Wapula. Memang nelayan Wapula ini merupakan salah satu tauladan para nelayan khususnya di wilayah Jasirat Timur Pulau Buton. Jasirat Pulau Buton ini satu-satunya harapan para nelayan adalah selain rompong yang itu menangkap momor dan bibit tuna, juga tuna besar yang beratnya rata-rata 40 kg hingga 100 kg. Bahkan belakangan ini karena sudah masuk musim barat, mereka menarik tuna itu sampai beratnya hingga 250 kg per satu ekornya. Nah,
Bagaimana pula dengan tuna sirip biru? Tuna sirip biru setelah adanya Reporter Indonesia untuk menjadi quality control mereka dan mengetahui mana tuna sirip biru dan tuna sirip kuning, kita berharap belum tenampakkan batang hidungnya khususnya tuna sirip biru. Itulah yang saat ini kita waspadai dan kita awasi. Semoga saat ini para nelayan tuna di Wabula ini bisa menarik ikan tuna sirip biru. Dan jikalau mereka salah satunya di antara mereka bisa menarik ikan tuna sirip biru 1 ekor, otomatis nelayan yang ada di sini akan menjadi kaya raya. So, ladies and gentlemen, I think that's okay. If I have mistaken to all of you, would you like to apologize to me? Thank you very much for all of you. So, ladies and gentlemen, saudara-saudara YouTuber dimanapun Anda berada, demikian catatan CBTV Indonesia. Saya CBTV Indonesia Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, dan terutama para tengkulak-tengkulak dan terutama para pemerintah-pemerintah wilayah Kabupaten Buton dan pemerintah Sulawesi Tenggara. Sudah saatnya mereka membangun kembali CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Maju teruslah bangsaku, majulah. Meskipun engkau nelayan, tapi engkau adalah peraih pundi-pundi, penambah pundi-pundi ekonomi negara dan ekonomi keluarga Anda. Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi